Selamat pagi saudara, shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur ya kita bisa berada di minggu terakhir di bulan Februari saudara. Kita sudah hampir menyelesaikan 2 bulan di tahun 2023 ini. Ini merupakan satu anugerah saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, besok gereja kita akan mengadakan doa 40 hari, saudara. Doa 40 hari menjelang Paskah. Saudara, mulai besok setiap pagi kita akan diberikan pokok doa oleh atau salah gereja, dan kita boleh mendoakannya saudara sekalian untuk kita bisa sama-sama berdoa menjelang 40 hari masa Paskah ini. Nah, Bapak Ibu sekarang mari kita bersama akan belajar pagi hari ini dengan satu topik tentang hidup yang berdoa yang akan kita lihat dari Matius 6 ayat 5 sampai 8, saudara. Mari kita baca Matius pasal yang Matius 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, kalau sudah menemukan, saya akan membaca ayat yang ke-5 atau berwarna kuning. Saudara sekarang akan membaca di ayat yang ke-6 yang berwarna putih. Demikian kita bergiliran sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika mereka berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ibu sekalian, sedemikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang berbagai setiap kita yang membaca dan merenungkan dan terlebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saudara pernahkah saudara merasa lelah, saudara, merasa capek dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian? Saudara, apa yang seringkali saudara membuat kita itu kemudian merasa begitu capek, begitu lelah? Saudara, apakah pekerjaan, saudara? Atau apakah studi mungkin yang masih sekolah? Atau mungkin kita memikirkan bagaimana urusan rumah tangga, urusan keluarga, masalah relasi suami istri, relasi di pekerjaan, melelahkan mungkin saudara sekalian? Atau apa saudara? Apa yang paling melelahkan bagi Bapak Ibu sekalian? Saudara, menurut saya salah satu hal yang seringkali saudara membuat kita lelah atau yang melelahkan kita saudara adalah ketika kita kemudian mencoba menjadi pribadi yang lain dan bukan diri kita sendiri. Sebenarnya paling lelah adalah ketika kita mencoba menjadi satu pribadi yang sebetulnya bukan kita banget gitu ya, bukan gua banget begitu. Terus kita sibuk berusaha dengan kerja keras, dengan usaha kita menjadi orang lain begitu ya. Menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Menjadi pribadi yang disegani oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Atau menjadi pribadi yang diterima oleh banyak orang. Saudara, dengan demikian maka kita kemudian hidup menjadi tidak otentik. Kita menjadi hidup tidak apa adanya. Saudara, hidup yang tidak otentik, ya, hidup yang tidak apa adanya itu seringkali sangat-sangat melelahkan kita. Saudara, pertanyaan begini, saudara, apakah kekristenan itu bisa melelahkan, saudara? Apakah kekristenan itu bisa membuat kita kemudian menjadi lelah? Saudara, jawabannya bisa, saudara sekalian. Saudara, kekristenan pun seringkali juga menjadi hidup yang melelahkan. So, kenapa melelahkan? Karena seringkali, saudara sekalian, kekristenan itu melelahkan karena di dalam kehidupan bergereja atau dalam kehidupan umat Allah atau umat Tuhan,
So, tidak ada ruang bagi otentisitas. Setelah kehidupan kekristenan kita, agama kita menjadi melelahkan pada waktu kemudian di dalamnya itu tidak ada otentisitas begitu. Tidak ada satu hal yang otentik di dalamnya, saudara. Atau kalaupun ada, sekalian, ruang itu kecil begitu ya. Ruangnya itu sangat sempit dan terbatas. Saudara, kita itu kemudian seakan tidak bisa dan tidak boleh memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. The real me, begitu saudara. Bukan HP ya, tapi the real me sekalian. So, seolah-olah kayak di dalam umat Allah, bahkan dalam gereja sekalipun, tidak ada otentisitas dan kita seakan itu tidak bisa dan tidak boleh memperlihatkan the real me. Aku yang otentik, aku yang apa adanya itu. Tetapi saudara, kita dituntut untuk kemudian memperlihatkan apa yang ingin orang lain lihat dari kita, dan apa yang kita sendiri ingin tunjukkan kepada orang lain, the shiny me. Gitu. So, kita seringkali hidup seperti itu, begitu. Dituntut untuk memperlihatkan, menunjukkan apa yang orang lain ingin lihat dari kita, dan yang kita ingin juga perlihatkan kepada orang lain. Saudara, karena tidak ada otentisitas dalam kehidupan bergereja seringkali, saudara sekalian, maka saudara, kita kemudian menjadi perlu atau kita kemudian merasa bahwa kayaknya saya harus menutupi the real me itu, saudara, dengan topeng. Saudara, kita rasa bahwa karena nggak bisa otentik, karena nggak bisa menunjukkan aku yang apa adanya, maka saya perlu topeng supaya bisa diterima, supaya bisa disegani, supaya bisa kemudian dilihat oleh orang lain. Saudara, kita kemudian menjadi tidak otentik, penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan, saudara. Hingga kemudian kita menjadi orang yang munafik. Saudara, hidup tidak menjadi apa adanya, tetapi penuh dengan pura-pura. Dan kita bergelut, saudara. Dan kita terus bergelut dengannya, dan tanpa sadar, saudara, kita begitu kelelahan. Kita menampilkan yang bukan diri kita, tapi apa yang orang ingin lihat dari kita, yang kita ingin orang perlihat dari kita, saudara, dan kita terus memupuknya, membangunnya, melakukannya dari hari ke hari, sampai kita begitu kelelahan dengan luar biasa. Nah, saudara, begitu kita lelah, begitu kita capek menunjukkan the shiny me tadi itu, aku yang ingin dilihat orang, saudara, tanpa kita sadar kemudian, kita kemudian muncullah the real me itu, begitu. Waktu kita capek, waktu kita lelah menunjukkan diri kita yang kepengen dilihat orang, kita kemudian menjadi begitu lelah. Dan kemudian bisa muncul, saudara, diri kita yang sebenarnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu diri kita yang sebenarnya muncul, saudara, pertanyaannya adalah, saudara, apakah kita siap untuk kemudian akan hal itu, saudara? Apakah kita siap untuk dilihat the real me itu, saya yang sebenarnya itu? Yang kedua, saudara, apakah orang-orang di sekitar kita juga kemudian siap ketika diri kita yang sebenarnya itu muncul ke permukaan, ke publik? Saudara, jawabannya tidak. Waktu kemudian kita lelah, lalu kemudian muncul diri kita sebenarnya, kita pun nggak siap dengan itu. Gitu. Kita nggak siap dilihat orang the real kita. Dan saudara, orang di sekitar kita pun juga tidak siap untuk melihat the real kita yang sebenarnya di depan mereka. Sebabnya, Bapak Ibu sekalian, kita terus membangun dan membangun the shiny me. Aku yang ingin dilihat oleh, aku yang ingin ditunjukkan kepada orang lain meskipun itu penuh topeng, kepalsuan, kepura-puraan, bahkan kemunafikan. Saudara, Kristus dalam perikop yang tadi kita baca, saudara sekalian, menunjukkan bahwa Yesus menegur kehidupan orang-orang yang munafik, khususnya dalam hal berdoa. Terus siapa mereka yang sedang disindir atau yang sedang disinggung, saudara, oleh Yesus ketika dia bilang, jangan berdoa seperti orang-orang yang munafik. Saudara, mereka itu adalah para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus kita bisa baca lebih lanjut di dalam Matius 23.
Di situ kita menemukan Kristus banyak kali mengecam kehidupan ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hidup mereka itu tidak otentik, yang hidup mereka itu penuh dengan kemunafikan. Saudara, ada 3 hal yang saya mau kita renungkan pagi hari ini, saudara, terkait dengan tentang doa ini, saudara. Yang pertama kita akan melihat bagaimana Tuhan bilang jangan berdoa seperti orang munafik. Yang kedua kita akan melihat Tuhan bilang jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Saudara. Ketiga hal ini kita akan lihat melalui perikop yang tadi kita baca Bapak Ibu sekalian. Saya pertama-tama melihat kata-kata Tuhan itu tentang janganlah berdoa seperti orang munafik. Setelah ayat yang kelima itu Tuhan bilang begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. So, kenapa mereka disebutkan Tuhan sebagai orang yang munafik, saudara? Karena mereka itu suka mengucapkan doanya itu dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Saudara, kalau kita membaca dalam konteks pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, saudara, rumah ibadat yang dimaksud itu adalah sinagoge, sinagog, yaitu tempat berkumpulnya saudara, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, khususnya di Galilea, di Kapernaum, dan di berbagai tempat-tempat yang lain, saudara, untuk mereka membacakan Taurat, berdoa, dan beribadah di situ. So, seorang penafsir saudara, mengatakan bahwa memang di sinagog itu umat Israel mereka biasa berdoa, mereka membaca Taurat, mereka belajar Taurat di sana. Tetapi menurut dia biasanya sekalian orang-orang yang atau biasanya ketika mereka berdoa itu selalu dipimpin, doa yang terpimpin begitu ya. Bukan tiba-tiba ada orang berdoa begitu, tidak. Tapi ada orang yang memang telah ditunjuk untuk memimpin doa, saudara, dalam pertemuan mereka begitu. Dan yang menarik saudara adalah bahwa momen itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang ingin berdoa begitu. Ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang yang merasa diri mereka begitu saleh pada waktu itu, mereka menunggu nih kapan giliran saya nih dipilih untuk pimpin doa. Kenapa saudara? Karena itulah momen mereka menunjukkan, mereka memperlihatkan kesalehan mereka dalam hal mereka berdoa. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kemudian dibilang bahwa mereka seringkali berdoa di tikungan-tikungan jalan. So, sebetulnya ini bermula saudara, dari guru-guru Yahudi. Saudara. Jadi saudara, orang-orang Yahudi itu setelah mereka dewasa, mereka suka berguru begitu kepada guru A, guru B gitu. Kita mungkin pernah mendengar guru yang bernama Gamaliel begitu ya, Syamai gitu. Saudara, nah mereka itu ketika berguru kepada sang guru ya, kepada Rabi Yahudi, saudara, ketika mereka udah lulus, maka mereka juga mencari murid-murid begitu ya. Saya udah belajar ke guru A, maka saya kemudian setelah lulus saya juga menjadi guru, maka saya butuh murid-murid. Nah, saudara, mereka mencari murid-murid itu di jalanan gitu atau dimanapun lah mereka jumpai begitu. Nah, saudara, umumnya mereka itu mengumpulkan segelintir orang begitu ya di pinggir-pinggir jalan, mereka mengajarkan Taurat. Mereka berinteraksi kepada mereka sebagai murid, supaya orang-orang melihat, oh ngapain nih gitu ya. Dan dengan demikian maka mereka bisa menarik murid-murid, orang-orang yang kemudian menjadi pengikut daripada sang guru itu, saudara sekalian. Tetapi yang menarik bahwa kemudian praktek ini saudara, dipakai oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat untuk bukan mencari murid sebetulnya, tapi lebih kepada show off, menunjukkan kesalehan mereka. Dengan mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tikungan jalan untuk dilihat oleh orang-orang pada waktu itu. Saudara, tapi Tuhan menegur mereka. Saudara, Tuhan menegur mereka, bahkan Tuhan mengatakan dengan sebutan mereka orang-orang yang munafik. Bapak Ibu sekalian, kita kalau mendengar begitu ya, bahasa Indonesia itu menerjemahkan menjadi kata munafik, saudara, kesannya itu sangat terkesan kasar begitu ya, terkesan sangat kasar, bahkan menghakimi sekalian.
Tetapi sebetulnya kata yang dipakai, saudara, yang diterjemahkan dengan munafik itu adalah kata yang disebut dengan hupokritai, saudara. Hupokritai atau dalam bahasa Inggris itu adalah hipokrit, begitu. Yang ini adalah merujuk dalam bahasa Yunani, saudara, merujuk kepada digunakan dalam konteks pementasan atau pertunjukan teater pada zaman Yunani kuno, begitu. Terus kata ini bisa berarti seorang aktor, begitu ya, seorang stage player, orang yang bermain di panggung, begitu, orang yang pretender, berpura-pura atau hipokrit. Nah, seorang hipokritos pada waktu itu, seorang hipokrites ketika dia ingin memainkan di teater, maka dia menggunakan topeng, begitu ya, untuk dia memerankan karakter sesuai dengan topeng atau karakter yang ia mainkan di dalam cerita itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, karakter atau peran yang dimainkan bukanlah dia, begitu, tapi karakter sesuai dengan di kisah itu, begitu. Tapi bukan dirinya yang sebenarnya. Ia hanya berakting, ia hanya memainkan peran karakter di dalam cerita tersebut, Bapak Ibu sekalian. So, dengan kata lain, ketika Tuhan menegur mereka, ketika Tuhan bilang jangan berdoa seperti orang-orang munafik ini atau seperti para ahli Taurat, orang-orang Farisi, Tuhan mau bilang begini, bahwa sebetulnya saudara, jangan berdoa seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat yang sedang berakting dalam berdoa. Bayangkan begitu ya, seorang Farisi, ahli Taurat yang disegani, dihormati, dianggap saleh pada waktu itu, Tuhan bilang enggak loh, mereka cuman acting doang. Mereka cuman berpura-pura saleh. Mereka tidak sungguh-sungguh berdoa dengan otentik kepada Allah. Tetapi mereka sedang berpura-pura supaya dilihat saleh, terlihat rohani, terlihat melakukan berbagai ritual keagamaan mereka di depan banyak orang. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian di ayat ini, saudara, ayat yang kelima, khususnya di bagian yang ke B, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, bahwa mereka itu suka mengucapkan doa, lalu kalau kita hilangkan beberapa ayat, saudara, kita langsung masuk ke kalimat selanjutnya, bisa begini artinya, mereka suka mengucapkan doanya supaya mereka dilihat orang. Sebagian ini yang berwarna kuning ini adalah cara mereka, begitu ya. Cara mereka untuk bagaimana mereka bisa dilihat oleh orang, itu mereka berdiri di rumah ibadat dan juga di pinggir-pinggir jalan. Saudara, persoalannya adalah bahwa hal seperti ini, saudara, bukan hanya bisa terjadi kepada ahli Taurat, orang Farisi pada waktu itu. Sebetulnya kita hari ini pun juga bisa terjebak. Kita pun juga kemudian bisa melakukan hal yang sama dengan mereka lakukan. So, kita bisa menjadi orang yang suka berdoa, tetapi saudara, doa kita supaya dilihat oleh orang, atau paling tidak kita berdoa supaya kita terlihat saleh, terlihat lebih baik, terlihat lebih rohani dari orang lain. Terus saya mau mencoba mengajak kita untuk memikirkan beberapa hal ini, Bapak Ibu sekalian. Coba kita coba pikirkan beberapa kalimat yang saya coba katakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu kita berdoa atau pada waktu kita mengikuti persekutuan doa, begitu. Sudah, apakah supaya kita dilihat orang dan dianggap rajin berdoa dari orang lain? Begitu. Wah, itu si A itu nggak pernah tuh ikut PD malam tuh, gitu ya. Wah, ini tuh nggak pernah berdoa. Gitu. Sudah, apakah pada waktu kita berdoa dengan tujuan bahwa untuk memperlihatkan bahwa diri kita lebih rajin doa daripada orang lain? Atau kalau kita bisa melihat dari praktek yang lain, bukan berdoa. Sudah, pada waktu kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, apakah supaya dilihat orang dan dianggap murah hati dan kita penuh kasih dibandingkan dengan orang yang lain. Waktu kita kemudian menolong orang lain, memperhatikan mereka, apakah kita supaya dilihat orang dan dianggap bahwa kita orang yang murah hati dan penuh kasih kepada orang lain dan sebagainya. Saudara, waktu kita berdoa, baca Alkitab, saat teduh, waktu kita melakukan berbagai disiplin rohani lainnya, apakah supaya dilihat orang kita lebih saleh daripada orang lain atau tidak, saudara?
Sebetulnya bukan apapun ritual agama yang kita lakukan ya, jika motivasi kita, tujuan kita supaya dilihat orang, sesungguhnya semua itu adalah acting belaka. Hanya kepura-puraan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita kemudian melihat hal ini, saudara, apakah kita kemudian sadar bahwa sebetulnya, saudara, melakukan berbagai disiplin rohani, melakukan berbagai kegiatan keagamaan kita supaya dilihat orang, sebetulnya ini akan sangat-sangat melelahkan kita, akan sangat-sangat membuat kita menjadi capek, saudara. Kita mencoba untuk menyenangkan orang, menunjukkan kesalehan kita di hadapan orang lain. Saudara, kita akan melakukan segala upaya agar ritual agama kita, doa kita, pelayanan kita, pemberian kita dilihat oleh orang lain. Saudara, fokus kita adalah supaya orang menilai kita, supaya orang mengapresiasi kita, menerima kita dan memuji-muji kita. Sebaliknya, saudara, waktu kemudian kita gagal melakukan ritual agama kita di depan orang, maka orang akan menolak kita dan memalingkan mukanya terhadap kita. So, bukankah ini melelahkan begitu? Bukankah ini hal yang sangat membuat kita capek menjalani hidup? Tapi saudara sekalian, Kristus itu bicara lebih dari sekedar lelah, saudara. Tuhan melanjutkan Bapak Ibu sekalian di ayat 5 dengan mengatakan begini. Tuhan lagi di ayat ke-5, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, bagian yang kecil gitu ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya suka satu terjemahan dalam bahasa Inggris, sekalian, terjemahan dari New Living Translation, saudara, NLT. Dia bilang begini, I tell you the truth. Dia bilang gitu ya. That is all the reward they will ever get. So, apa sih maksudnya Bapak Ibu sekalian? So, maksudnya begini. Jadi upah daripada orang yang berdoa supaya dilihat orang, saudara, yaitu begitu. Yaitu dilihat oleh orang, hanya itu begitu. Tidak lebih dari itu, saudara. Yang mereka dapatkan, saudara, bukan jawaban dari Tuhan atas permohonan mereka atau permintaan mereka atau syukur mereka pada Tuhan, tetapi yang mereka dapatkan hanya penilaian dan perhatian dari orang semata, begitu. Reward mereka atau jawaban doa mereka itu hanya untuk dilihat orang, enggak lebih dari itu, begitu. So, jika waktu kita berdoa supaya dilihat orang, supaya itu dipuji orang, saudara, supaya diapresiasi orang, maka itulah upah kita, begitu. Itulah yang akan kita dapatkan. So, padahal saudara sekalian, di dalam doa kita, saudara, kita bisa mendapatkan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia daripada semua itu, saudara. Yaitu kita mendapatkan pribadi Allah sendiri, saudara. So, dalam doa kita, seharusnya kita mendapatkan diri Allah yang membuka dirinya untuk kita datang bersekutu dan berelasi dengan Dia, saudara sekalian. So, dalam doa kita mendapatkan pribadi Allah yang mau berelasi dengan kita, manusia yang berdosa dan hina ini. Saudara, kalau kita berdoanya sekedar untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, kita sebetulnya terlalu kecil, terlalu remeh kita berdoa pada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sebetulnya dalam doa kita bukannya mendapatkan apa yang Tuhan bisa berikan pada kita, tapi Dia memberikan dirinya kepada kita, saudara. Bukankah itu hal yang begitu indah, begitu menakjubkan, begitu luar biasa sekali. Tetapi seringkali kita justru menggantikan pribadi Allah yang mengasihi kita, yang membuka dirinya bagi kita dengan kemuliaan semu dan pujian dari manusia yang sia-sia. So, ironis bukan? Saudara, kita harusnya bisa dapatkan pribadi Allah yang membuka dirinya buat kita. Tapi kita ganti itu, kita geser itu. Kita coba pengen orang puji kita gitu. Orang kemudian kasih kita tepuk tangan gitu. Setelah kita menggantikan hal yang indah dengan hal yang remeh dan yang murahan.
Bahkan kalau kita bisa mengaitkan dengan satu praktek yang lain sekalian selain doa. Dalam pelayanan kita, saudara, kita bersyukur kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya dan melayani Dia, saudara. Ini adalah sebuah privilege dari Tuhan, hak istimewa yang Tuhan berikan pada kita. Kita bisa melayani Dia, saudara. Tapi seringkali kita justru menggantikan privilege itu dengan sesuatu yang murahan, yang remeh, saudara. Itu pujian dan pengakuan daripada manusia. Sangat-sangat ironis begitu. Lalu kita bisa melayani Tuhan itu satu anugerah, satu hak istimewa Tuhan berikan pada kita. Saudara. Kita boleh melayani Dia. Tapi kita menggantikan itu dengan pujian dari orang lain, apresiasi dari orang lain. Sekarang kita seperti demikian, saudara. Tuhan kiranya boleh menolong kita, saudara, itu tidak seperti itu. Yang kedua, saudara, kita lihat apa sih yang Tuhan ajarkan? Jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, ayat yang ke-7 bilang begini, saudara. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, bahasa Indonesia ini terlalu panjang, saudara, menjelaskannya, begitu ya. Terlalu bagus, ya, terlalu panjang dan juga terlalu halus dengan mengatakan bahwa jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, bahasa aslinya itu cuma satu kata, saudara sekalian ya. Jangan berdoa seperti etnikoi, saudara sekalian. Bahasa Yunani itu etnikoi, saudara sekalian. Saudara, etnikoi ini dari situ kita bisa mendengar kata etnis gitu, atau etnik begitu. Saudara, kata ini merujuk kepada orang-orang Gentile atau orang-orang di luar Israel. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Yahweh, saudara. Orang-orang di luar itu disebut etnikoi. Sudah mungkin untuk kita bisa mengerti, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sedikit memberikan kepada kita satu gambaran mengenai mungkin, saudara, kultur orang Chinese sekalian ya. Saudara, kultur orang Chinese itu ada satu kata yang sering dipakai oleh kita untuk kemudian yang sebetulnya kasar, gitu ya, yang sebetulnya itu sangat rasis, saudara, yang kita pakai untuk merujuk kepada orang-orang yang bukan Chinese begitu. Saudara, saya kira tahu kata itu begitu. Saya nggak perlu, saudara, menyebutkan itu karena bagi saya terlalu kasar, gitu, terlalu kurang etis disebutkan begitu. Lalu kira-kira kata itu begitu yang sering dipakai mereka, saudara sekalian. Ketika bilang etnoi, itu adalah orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ya, Tuhan mengatakan bahwa jangan berdoa seperti orang kafir, seperti yang dilakukan oleh agama-agama paganisme pada waktu itu, saudara. Apa sih yang orang-orang pagan, apa sih yang orang-orang di luar Israel itu lakukan ketika berdoa? Saudara, mereka itu bisa berdoa dengan konsep bahwa doa itu bisa merayu, atau doa itu bisa melunakkan hati dewa-dewi mereka untuk mengabulkan permintaan dan permohonan mereka, saudara. Kali itu mereka akan membuat kata-kata yang begitu indah, saudara. Mereka akan mencoba menyusun kata sedemikian rupa dengan bagus, dengan indah. Bahkan ada repetisi-repetisi, ada pengulangan-pengulangan itu yang mereka lakukan seperti mantra yang ampuh, begitu ya, untuk merayu dan meluluhkan hati dewa-dewi mereka. Tetapi di situ mengatakan kepada mereka bahwa, dan juga kepada kita hari ini, supaya kita jangan berdoa seperti orang-orang itu, orang-orang yang tidak mengenal Allah, seperti agama-agama pagan yang pada waktu ada, saudara. Yaitu bahwa kata-kata mereka itu, mereka pikir dengan kata-kata yang mereka bikin itu bisa merayu, bisa meluluhkan hati Tuhan. Dan kita pikir, saudara sekalian, bahwa dengan kata-kata yang tertata rapi gitu ya, kata-kata yang puitis, syarat dengan makna itu akan lebih didengar oleh Tuhan dalam doa kita. Tuhan itu seolah-olah lebih mendengar doa yang puitis, doa yang diatur sedemikian rupa, ditata. Tapi kalau tidak begitu, Tuhan tidak mendengar.
Saudara, tanpa sadar sebetulnya hal ini tuh berkembang atau hal ini semua tumbuh di dalam ada banyak kehidupan orang Kristen, saudara, dalam kehidupan bergereja bahkan. Saudara nggak tahu ini kira-kira dimulai dari mana, saudara, dari mana munculnya. Mungkin dipengaruhi juga oleh agama-agama lain, saudara, mungkin saja. Tapi banyak orang berpikir sebegini, bahwa pada waktu doa itu, saudara, tergantung kata-kata atau kalimat apa yang diucapkan. Semakin rapi pengaturannya kata-kata itu, semakin puitis doa-doanya, semakin keras suaranya. Kalau bisa sampai keluar air mata juga begitu ekspresinya. Maka ini baru doa yang diperkenan oleh Tuhan, doa yang diterima oleh Tuhan. Tapi kalau doanya nggak puitis, kalau doanya kata-katanya berantakan, suaranya loyo, lemas, wah ini doa mah nggak diterima dah oleh Tuhan begitu. Seringkali kita punya pola pikir yang seperti begitu, saudara sekalian. Tapi itu menarik, saudara, apa yang menjadi respon daripada Tuhan itu dari ayat ke-8, saudara sekalian. So, ayat ke-8 Tuhan bilang begini kepada mereka, saudara. Kepada orang-orang yang berpikir gitu, Tuhan bilang kepada mereka bahwa, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebagai orang yang berdoa bertele-tele seperti agama-agama paganisme pada waktu itu, orang-orang di luar Israel, Tuhan bilang gini kepada mereka, jangan kamu berdoa seperti mereka. Kenapa? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, bahkan sebelum kamu meminta kepadanya. So, apa sih yang sebetulnya Tuhan mau katakan kepada mereka? Saudara? Tuhan bilang gini, untuk apa kamu bersusah-susah merangkai kata sepuitis mungkin, serapi mungkin, selantang mungkin, berbicara ulang-ulang, repetisi. Saudara. Bahkan sebelum kamu doa saja, aku sudah tahu apa yang kamu minta. Saudara, artinya bahwa sebelum kita bisa membuat kata-kata yang puitis, sebelum kita bisa kemudian menggunakan kata-kata yang rapi tersusun, saudara, Tuhan itu udah tahu apa yang mau kita minta, saudara. Tuhan itu udah tahu kita mau ngomong apa, Dia udah tahu apa yang ada di hati kita, saudara sekalian. Tuhan bilang nggak perlu sampai seperti begitu. Nah, saudara, ini ayat seringkali disalah mengerti begitu oleh kebanyakan orang begitu. Mereka bilang gini, kalau Yesus tahu atau kalau Tuhan sudah tahu apa yang saya minta, lalu untuk apa doa? Begitu ya, kadang-kadangnya orang bilang, kan dia udah tahu gitu, ngapain saya doa minta kepada dia? Nah, so ini kesimpulan yang salah, saudara. Kenapa? Karena ini perlu dilihat dalam konteksnya, saudara. Yang Tuhan sampaikan adalah bahwa jangan berpikir dengan kata-kata yang bagus, yang indah, baru didengar Tuhan. So, Allah ingin kita datang kepada Dia apa adanya, menjadi otentik. Bahkan mungkin sekalian kalau kita hanya bisa doa makan, saudara, untuk doa tidur, silakan sekalian. Tuhan pun juga tidak persoalkan itu. Gitu. Kalau kita mungkin hanya bisa doa tidur untuk doa makan, saudara, silakan juga sekalian. Tuhan pun tidak terlalu memperhatikan kata-kata kita. Dia tahu hati kita apa, Dia tahu tujuan kita apa, saudara sekalian. Saudara, berdoalah, saudara, seotentik mungkin pada Tuhan, meskipun kita doa. Tuhan tidak, kata-kata kita mungkin bagi orang lain tidak begitu mengerti. Saudara, dalam seperti yang saya katakan di awal, bahwa mulai besok kita akan doa 40 hari, saudara sekalian. Saudara, kita akan berdoa setiap hari selama 40 hari ke depan. Saudara, nanti pokok doa akan dibagikan di grup-grup share, grup-grup jemaat. Saudara, kita akan bagikan dan jemaat sekarang boleh pilih waktu. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, mau subuh. Silakan saudara bisa berdoa di situ. Tidak pusing saudara mau waktunya kapan begitu ya. Apa kata-katanya juga tidak pusing sekalian. Nanti ada panduan saja. Kita terserah mendoakan sebagai kalimat yang kita bisa Bapak Ibu sekalian. Dan setiap hari Rabu kita akan berpuasa, saudara. Jadi doa puasa itu hanya diadakan hari Rabu saja. Tetapi kalau kita mungkin mau nggak usah bawa, wah saya mau tiap hari nih, silakan saudara sekalian, silakan berdoa dan berpuasa setiap hari, begitu. Kalau sudah sanggup dan bisa, begitu, nggak apa-apa buat ibu sekalian. Saudara, kita akan mulai besok akan pokok doa-doa 40 hari ke depan ini. So, yang terakhir yang saya mau kita renungkan, Bapak Ibu adalah gini, berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat
yang tersembunyi. Saudara, ayat yang ke-6 bilang begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, beberapa terjemahan mencoba untuk mengaitkan hal ini, saudara. Tetapi satu terjemahan yang menarik, dia bilang begini sekalian, NIV, berdoalah kepada Bapamu yang tidak terlihat. Berdoa kepada the unseen God, saudara. Allah yang tidak terlihat. Saudara, apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan oleh begini, saudara? Yang ingin dikatakan, saudara, adalah begini kira-kira. Berdoalah kepada Allah yang tak terlihat, namun melihat. Berdoa kepada Allah yang tersembunyi, saudara, namun peduli. Saudara, Allah kita mungkin kita nggak bisa lihat dengan mata kita, begitu. Tetapi Dia melihat kita, sekalian. Dia mungkin nampaknya tersembunyi, saudara. Tetapi Dia Allah yang peduli kepada kita. Saudara, Allah melihat apa yang ada dalam hati kita, saudara. Allah melihat apa yang kita lakukan ketika kita berdoa kepada Allah. Memang saudara, kita nggak bisa melihat Dia, tapi Dia melihat kita. Saudara, Ia bukannya melihat gestur kita. Allah bukan cuma melihat sikap kita, ekspresi kita, saudara. Tetapi Allah jauh lebih dari itu, Ia melihat kedalaman hati kita. Saudara, Allah melihat apa kesulitan yang sedang kita alami, pergumulan apa, saudara, kesedihan apa, perasaan apa, emosi apa yang di hati kita. Ia melihat semua itu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Ia juga melihat mulut yang mungkin tidak bisa berkata apa-apa, karena mungkin terlalu berat, terlalu sulit pergumulan yang dihadapi. So, Allah juga melihat mungkin hati yang marah, hati yang kecewa, hati yang putus asa, hati yang frustasi, berbeban berat. So, Ia bahkan melihat setiap tetesan air mata yang keluar dari mata kita meski tanpa kata. Saudara. Ia bahkan melihat lutut yang bertelut, tangan yang terlipat, kepala yang tertunduk ketika berdoa. So, Allah melihat semua itu. So, nggak peduli orang lihat atau tidak. Tetapi yang penting Allah peduli dan Allah melihat kita waktu kita berdoa kepada Dia. So, Allah yang nampaknya tersembunyi itu seakan tidak peduli. Tetapi percayalah dalam ketersembunyian Dia, Dia sesungguhnya peduli dan memperhatikan kita. So, Allah bahkan peduli dan memperhatikan kita, saudara. Bukan hanya ketika kita kemudian bisa berdoa kepada Dia. Jauh sebelum itu, saudara, Allah sudah memperhatikan kita, memedulikan kita, saudara, ketika kita kemudian percaya kepada Kristus. Saudara, di dalam Kristus kemudian Ia telah menerima kita untuk kemudian datang kepadanya dan berelasi dengan Dia. Saudara, kita yang tidak layak tapi dilayakkan oleh Allah melalui Kristus. So, itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bentuk Allah peduli kepada kita. Allah mengasihi kita. Saudara, dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22, saudara bilang begini. Jadi, saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, inilah yang membedakan kita dengan agama-agama lain, dengan orang-orang yang di luar Kristen, saudara. Di dalam kekristenan kita memahami berdoa bukanlah usaha kita untuk mendekat kepada Allah. Dalam kekristenan kita mengerti berdoa adalah satu hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita kemudian bisa mendekat kepada Allah. Terus Allah lah yang membuka dirinya sehingga kita itu dimungkinkan untuk menghampiri Dia, untuk datang kepadanya. Saudara, dalam agama-agama lain mengatakan bahwa doa itu, dengan doa mereka bisa menghampiri Allah, bisa mendekat kepada Allah dengan kesalehan diri mereka, dengan cara mereka berpuasa, menyiksa diri mereka, dan berbagai ritual agama mereka, saudara. Tapi dalam kekristenan kita melihat, Bapak Ibu sekalian,
bahwa dalam doa kita, Kristuslah yang menjadi perantara kita untuk kita bisa menghampiri Allah. Sebab melalui Kristuslah kita bisa berdoa kepada Allah. Kita diterima oleh Allah bukan karena kita berpuasa, bukan karena kita berbuat saleh, bukan karena kita melakukan berbagai ritual agama kita, maka doa kita diterima oleh Tuhan. Tidak begitu, saudara, yang kita sebagai orang Kristen. Saudara, Injil memberitahu kita bahwa kita hanya mungkin diterima oleh Tuhan dalam doa kita melalui Kristus yang menjadi perantara kita. Saudara, inilah kasih karunia Allah buat kita. Kita yang tidak mampu dan tidak bisa mendekat kepada Allah, tapi Kristus memampukan dan membuka akses bagi kita. Sehingga di dalam Dia, saudara, dalam doa kita pun kita bisa mendekat kepada Allah oleh karena Kristus menjadi perantara bagi kita. Yang terakhir, dalam Roma 8:26 bilang begini, saudara sekalian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara, kita bukannya memperoleh kasih karunia bahwa Kristus menjadi perantara kita, saudara. Tapi juga Bapa dan Kristus mengutus Roh Kudus dalam dunia itu bagi kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa berdoa kepada Bapa, meskipun dengan kata-kata yang kita tidak bisa ucapkan lagi. So, ini ayat indah sekali, saudara. Kenapa? Karena ini menunjukkan betapa Allah sayang kepada kita, betapa Allah mengasihi kita. So, Ia beranugerah pada kita. Ia tahu bahwa ada waktu di mana kita begitu lemah, begitu terbatas, begitu enggak berdaya, saudara, begitu tidak mampu lagi berdoa pada Tuhan. Allah tahu itu sebelum kita bahkan mengalami itu, saudara. Dan Dia beranugerah pada kita, mengaruniakan kepada kita Roh Kudus untuk membantu kita berdoa kepada Allah. So, ini anugerah Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, apapun kehidupan kita, saudara, hari ini, saudara, bagaimanapun perasaan kita hari ini, saudara, kita mungkin lelah, kita mungkin capek, kita mungkin putus asa, kita mungkin kecewa, kita mungkin frustasi, saudara. So, ingatlah bahwa Bapa selalu melihat kita. So, di dalam Kristus kita begitu dikasihi oleh Allah sebagaimanapun kondisi kita hari ini. So, itulah the true me. So, kalau di awal saya mengatakan bahwa ada dua hal, yaitu the real me, diri kita sebenarnya. Lalu the shiny me, kita yang ditunjukkan kepada orang lain. Saudara. Tapi itu semuanya salah, sekalian. Yang benar adalah the true me. Siapa kita di hadapan Allah? Kita adalah orang-orang yang begitu dicintai, begitu dikasihi oleh Allah. Soalnya kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya diri kita, saudara. Karena kita tidak perlu untuk menutupi siapa diri kita. Allah itu sudah tahu kita, bahkan Dia mengenal kita jauh dari kita mengenal diri kita sendiri. Tapi Tuhan bilang bahwa the true dirimu, the true you itu adalah kamu itu orang yang dikasihi oleh Allah dengan begitu luar biasa. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa.